Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton kasus Subang, yang pastinya keren dan baik hati, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Perlu kalian ketahui kami di sini punya berita yang sangat menarik nih, terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasti kalian akan kaget mendengar berita ini, kalau saya sih kaget, gak tahu deh kalau kalian. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, pelaku begitu profesional, ada strategi khusus polisi ungkap kasus ini. Hari ini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti dan Amel, sekarang sudah memasuki waktu yang krusial yang sebentar lagi akan diumumkan. Ada satu pertanyaan dalam masyarakat, yaitu, mengapa hingga sekarang penyidik belum juga menetapkan tersangka? Analisa terbaru Anjas di Thailand di kanal YouTube Anjas di Thailand, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember tahun 2021, Anjas menduga ada 4 alasan mengapa sampai sekarang kepolisian seperti kesulitan untuk mengungkap tersangka. Apakah pelaku sebegitu profesional atau penyidiknya kurang begitu lihai? Untuk menjawab ini, aku tidak bisa. Faktanya sudah lebih dari 3 bulan tersangka kasus pembunuhan Subang belum juga diumumkan oleh kepolisian, ujar Anjas. Anjas menduga, ada 4 alasan mengapa pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini terlihat sangat sulit dan berlarut-larut. Pertama, ada pemeriksaan saksi sampai belasan kali kepada penyidik. Dalam pemeriksaan berkali-kali itu bisa saja ada saksi yang saling tuduh dan memberikan keterangan yang berubah-ubah. Adanya keterangan saksi yang selalu berubah-ubah itulah, kata Anjas melanjutkan, yang membuat pemeriksaan kasus pembunuhan Subang menjadi lama. Penyidik menjadi tidak percaya 100% harus melakukan cross-check dengan berbagai alat bukti. Kedua, ada keterangan saksi yang tidak masuk akal atau ada dugaan kebohongan. Di media massa saja diralat, apa kabar dengan di BAP? Pasti tim penyidik pusing tiba-tiba BAP berubah, dan makan waktu panjang untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang framing, ujar Anjas. Ketiga, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka dalam hal ini pelaku mengetahui pengetahuan cara menghilangkan jejak di jasad, jejak digital, dan CCTV. Dia bukan ahli forensik, namun punya perencanaan yang baik. Ini jelas-jelas pembunuhan berencana, ujar Anjas. Keempat, ada dugaan juga, mengapa tim penyidik kesulitan melakukan cross-check jejak HP korban atau digital seperti BTS, laboratorium, BAP karena kemungkinan pelakunya hadir saat eksekusi korban pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Karena, kalau membawa HP, posisi dan titik-titik koordinatnya bisa diketahui dengan melacak HP dia menggunakan BTS. Meskipun demikian tapi polisi sudah mengantongi nama pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini, mungkin polisi punya strategi khusus untuk mengungkap kasus Subang ini. Jika polisi mengatakan bahwa mereka telah mengantongi banyak bukti untuk menentukan siapa tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Bisa jadi, ada strategi besar yang disiapkan polisi yang membuat mereka memutuskan belum umumkan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Caniago sebelumnya mengemukakan bahwa sebenarnya pengungkapan kasus ini cukup mudah, namun polisi harus bersikap hati-hati jangan sampai ada orang yang tidak bersalah terkena, karena ini menyangkut masalah HAM. Anjas berpendapat melalui kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Kamis pada hari tanggal 2 Desember tahun 2021 malam, ada strategi besar yang disiapkan pihak kepolisian, sehingga mereka belum mengumumkan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Menurut Anjas, kalau tim penyidik mengikuti ego, bisa saja mereka secepatnya mengumumkan tersangkanya, namun mereka menahannya karena ini mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Yang dimaksud Anjas, yang lebih besar lagi adalah tersangka pelaku, otak orang yang membantu, dan orang yang mengetahuinya sekaligus. Seperti yang dikemukakan Anjas akan keyakinannya itu melalui kanal YouTube Anjas di Thailand yang diunggah, minggu kemarin. Itu menurutku terlalu naif ya. Nanti tentunya ini semua yang menjawab adalah waktu, tutur Anjas. Saya percaya kalau untuk menentukan tersangka sekadar menyelamatkan muka atau nama kepolisian, aku rasa polisi tidak seegois itu, ujar Anjas. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.